Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam acara Gema Kasih Indonesia. Kita semua tahu bahwa konflik adalah bagian dari hidup manusia. Banyak orang tidak tahu bagaimana harus menghadapi konflik. Sebagai orang percaya pun kita kadang-kadang tidak tahu bagaimana harus menghadapi konflik. Di titik itu kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan kita dalam iman percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, sebagaimana dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Saya Matias, bersama saya di studio sudah hadir seorang hamba Tuhan. Beliau adalah Pendeta Mulyadi. Beliau bertugas sebagai pendeta di Jemaat GKI Muara Karang, dan beliau juga adalah Ketua Umum Badan Pekerja Majelis Klasis GKI Klasis Jakarta Utara, Sekretaris pada Pusat Pelatihan Mediasi dan Rekonsiliasi STT Jakarta. Selamat datang Pak Pendeta. Selamat datang, selamat bertemu para pemirsa semua. Kita sering mendengar kata konflik, dan akhir-akhir ini apalagi di Indonesia banyak sekali terjadi konflik, dan kita membacanya sangat masif di media-media. Dalam pandangan orang, konflik sering dimengerti secara negatif. Orang menganggapnya tanda kegagalan dan juga dinilai sebagai sebuah gejala penyakit neurotik yang menggerogoti kehidupan manusia. Nah, tapi apakah benar konflik itu tanda kegagalan? Gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa konflik harus dipahami sebagai sarana pemberdayaan dan juga upaya memahami sekaligus transformasi bagi setiap pihak yang terlibat dalam konflik. Nah, pertanyaannya Pak Pendeta, kalau di masyarakat konflik dipandang secara negatif gitu ya, dan banyak orang cenderung menghindarinya, bagaimana sebenarnya kita sebagai umat Allah harus memahami konflik dalam keseharian kita? Pada dasarnya tidak ada seorang pun yang bisa bebas dari konflik. Hidup kita yang berinteraksi satu dengan yang lain, terjadi perbedaan nilai, perbedaan prinsip, perbedaan pemahaman, potensial menimbulkan konflik. Dalam teks bahasa Mandarin, konflik itu ditulis Wei Ji, yang artinya Wei berarti bahaya, dan Ji itu kesempatan. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, maka itu menjadi crisis, potensial untuk jatuh, tapi sekaligus juga potensial untuk menjadi lebih baik. Jadi ada dua potensi sebetulnya Pak ya? Di dalam konflik selalu ada potensi menjadi lebih baik, tetapi sekaligus juga potensi menjadi lebih buruk. Nah, persoalannya adalah setiap manusia bisa mengambil sikap atas keduanya. Jadi, ada di antaranya orang yang kemudian menghadapi konflik itu menghindar karena tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Tapi sekaligus juga ada orang yang berpikir bahwa ini peluang yang baik untuk pemberdayaan. Dengan konflik, orang jadi saling mengenal. Karena kalau orang tidak bersedia untuk berkonflik, maka sebenarnya ia sedang berada di dalam sebuah pola hidup. Ada seorang tokoh, M. Scott Peck namanya, ia mengatakan dia berada dalam sebuah posisi pseudo community, komunitas semu, komunitas pura-pura. Iya, seperti baik begitu, tapi sebenarnya tidak. Konfliknya tidak selesai, tapi tidak selesai, dan dia tidak bisa mengatasinya dengan baik. Iya. Karena itu orang-orang tipe seperti ini berpikir untuk lari dan menghindar. Nah, tadi dikatakan apakah itu ada gejala neurotik dan sebagainya, itu adalah sebuah pemahaman tradisional sebenarnya. Tapi pada dasarnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa lepas dari konflik. Karena itu menjadi sebuah pertanyaan, harus disadari bahwa kalau orang mengakui konflik itu beresiko. Tetapi tidak mengakui konflik itu jauh lebih beresiko. Karena apa? Karena dia bisa terjerumus pada sebuah lubang persoalan yang sama dan tidak keluar dari dalamnya, sehingga dia tidak mampu lagi mengatasi konfliknya. Karena itu ketika dikatakan apakah setiap orang bersama-sama hidup di dalam konflik, ya memang demikian. Konflik adalah sebuah bagian dari keseharian. Karena itu kita tidak bisa memandang konflik hanya dari perspektif negatif. Seorang penelusur konflik, ia mengatakan, Arnett namanya, ia mengatakan bahwa konflik itu potensial dalam dua hal, yaitu destruktif konflik. Konflik yang menghancurkan, konflik yang mengganggu, tapi sekaligus juga konstruktif
konflik. Konflik yang membangun. Konflik yang membuat orang kemudian merasakan sebuah nilai. Saya ambil contoh begini. Kalau misalnya kita berkonflik, kita berdua berkonflik, kalau dari perspektif negatif, menghancurkan, itu adalah sebuah upaya, ya sudah saya konflik, saya nggak mau kenal lagi. Titik sampai di situ. Itu berkategori menghindar, ya, tidak mau bertemu lagi. Tapi kalau itu dimaknai secara positif, maka saya jadi kenal dengan Anda. Saya memahami Anda. Saya bisa mengatakan sesuatu yang lebih baik sehingga ungkapan-ungkapan, ekspresi saya, pernyataan-pernyataan saya sungguh-sungguh saya pertimbangkan supaya Anda tidak sakit hati. Ini pengembangannya. Sehingga orang dengan konflik jadi mengenal kehidupan. Mengenal ya? Iya, mengenal lebih baik. Ada nilai di situ. Nah, kalau begitu, sebagai umat Tuhan, apa yang harus kita persiapkan agar kita bisa melakukan transformasi konflik, Pak Pendeta? Ya, yang pertama kita perlu bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diberkati dengan kehadiran kita yang beragam, ya. Kita dihadirkan berbeda. Perbedaan itu menjadikan kita orang yang diperkaya sebenarnya karenanya. Saya jadi teringat apa yang dikatakan oleh Stephen Covey di dalam buku-buku yang dia ungkapkan terkait dengan salah satunya 7 Habits misalnya. Ia katakan bahwa perbedaan itu mesti dirayakan. Karena dengan perbedaan, kita jadi mengenal lebih banyak hal. Bayangkan kalau kita hanya satu saja ya, orang karakternya satu saja, kita tidak punya bandingan apa-apa. Nah, ini yang membahagiakan buat kita. Nah, karena itu juga kita perlu berpikir pada langkah yang kedua, kalau dikatakan apa yang harus dipersiapkan, maka umat Tuhan mesti membuka ruang hidupnya, ruang hatinya lebih luas. Ruang hati yang lebih banyak, lebih lebar untuk yang lain. Sebab pada dasarnya kita tidak bisa hidup seorang diri. Kita tidak bisa hidup seorang diri. Kita diberkati Tuhan dengan interaksi dan relasi sosial. Dan karena ini interaksi dan relasi sosial, maka kita perlu mempertimbangkan ada orang lain di dalam hidup kita. Dan kehadiran orang lain itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Itu sebabnya Alkitab kita banyak berbicara tentang kualitas kebersamaan. Misalnya 1 Korintus 12 mengatakan masing-masing kamu satu tubuh tapi berbeda anggota. Kita tidak bisa membayangkan bahwa kita hanya satu anggota tubuh saja, hanya satu tangan begitu. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan yang lain? Itu sebuah keindahan dari sebuah kebersamaan. Nah, jadi kalau apa yang harus kita persiapkan sebagai umat Tuhan supaya transformasi terjadi, transformasi konflik terjadi, saya perlu menegaskan kepada kita semua supaya kita membuka ruang yang luas di dalam hidup kita. Membuka ruang yang luas sehingga setiap orang berada di dalam kebersamaan kita. Ini yang sangat penting untuk kita sikapi dan jalani di dalam hidup kita. Ruang ya, jadi menerima juga kehadiran orang lain. Betul, orang-orang yang ada di sekeliling kita adalah berkat Tuhan. Orang-orang yang ada di sekeliling kita adalah anugerah Tuhan. Barangkali saya perlu perkenalkan di dalam pelatihan-pelatihan yang terjadi, yang kami lakukan di tempat saya berkarya juga di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Saya dipercayakan untuk menangani sebagai sekretaris pada Pusat Pelatihan Mediasi dan Rekonsiliasi. Beberapa waktu terakhir ini saya baru saja selesai dengan pelatihan untuk tahap awal bagi para calon mediator misalnya. Muncul banyak sekali pertanyaan yang dikatakan kalau begitu, maka seluruh masyarakat Indonesia, seluruh warga gereja perlu diperlengkapi dengan pemahaman ini. Karena apa? Karena Tuhan berkati kita Indonesia sebagai sebuah negara yang beragam. Keberagaman itu adalah sebuah kekayaan. Dan itu peluang transformasi. Karena kita masing-masing dipanggil untuk memahami yang lain. Itu proses transformasi. Oh, jadi Indonesia justru sangat dibutuhkan ya? Sangat dibutuhkan sebagai contoh yang menarik di Indonesia. Tapi Alkitab juga bicara banyak tentang konflik. Apa yang bisa kita pahami atau petik dari kisah konflik dalam Alkitab tersebut, Pak Pendeta? Ya, ini terima kasih. Pertanyaan ini sangat esensial menurut saya untuk kita perhatikan karena Alkitab kita berbicara banyak memang. Yang paling sering diangkat ke permukaan itu Esau dan Yakub. Misalnya ya, dua kakak beradik yang terpisah cukup lama karena konflik sesuatu yang terjadi pada mereka. Tapi kita lihat apa yang terjadi dalam konflik itu.
Yang terjadi adalah di tengah-tengah proses sampai pada titik tertentu, ada satu kalimat yang saya ingin sampaikan kepada kita, yaitu bahwa dibutuhkan keberanian untuk mengakui bersalah. Yakub dalam teks itu dikatakan datang dan kemudian dia bersujud sedemikian rupa menyerahkan seluruh keberadaannya. Tapi yang pertama juga penting untuk diperhatikan adalah bahwa ternyata kakaknya Esau punya keberanian untuk mengampuni. Teks Alkitab berbicara tentang ini. Di dalam Kejadian 33 misalnya, mengungkapkan tentang bagaimana Esau dan Yakub dalam kisah itu ya. Keduanya kemudian berpelukan. Kenapa? Karena ada sebuah sisi penting yang mereka lihat. Inilah transformasi yang terjadi di dalam kisah Alkitab salah satu. Kisah lain, misalnya kita tahu bahwa Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya. Pada waktu itu Yusuf punya power. Ia bisa melakukan apa saja kepada saudara-saudaranya. Ia bisa melakukan tindakan sebab ia punya kekuasaan. Tapi itu tidak dia lakukan. Kenapa? Karena ia menyadari sepenuhnya kalau kemudian dia melakukan bentuk pembalasan, maka sebenarnya tidak akan pernah terjadi penyelesaian di dalam kehidupan. Ketika konflik hanya dilakukan dengan pembalasan, maka itu bukan penyelesaian. Penyelesaian di dalam konflik adalah tumbuhnya kesadaran-kesadaran. Kita juga melihat bagaimana kakak-kakaknya Yusuf misalnya, saudara-saudaranya Yusuf. Pada waktu itu kalau kemudian dia kabur umpamanya ya, menghindar, maka dia tidak akan menemukan sebuah penyelesaian yang baru. Tapi sadar betul, ia menyadari ada peluang penting di dalam proses itu. Ia mesti datang dan kemudian bukan melupakan. Ini hal yang perlu kita perhatikan. Orang seringkali menggunakan istilah forgive and forget. Sebenarnya forget itu sebuah kemustahilan. Boleh saya melakukan uji coba? Iya. Oke. Silakan. Oke ya. Iya. Saya mau mengajak kita Silakan. untuk melakukan uji coba. Iya. Coba Anda tutup mata sebentar. Tutup mata, lalu saya minta Anda melupakan peristiwa pahit yang pernah terjadi pada hidup Anda. Lupakan. Oke? Cukup? Buka mata. Iya. Apa yang terjadi? Gak lupa, Pak. Nggak lupa ya? Justru tumbuh. Iya, betul. Malah teringat. Malah teringat. Iya. Upaya melupakan adalah justru menumbuhkan pengalaman pahit kembali. Nah itu sebabnya di dalam peristiwa Yusuf dan saudara-saudaranya tidak terjadi proses melupakan. Ingat betul pada peristiwa itu. Justru karena kita mengingat peristiwa masa lalu, maka yang terjadi adalah ia menyadari sepenuhnya. Dan itu transformasi. Dan itu terjadi perubahan penting sehingga perilaku hidupnya berubah. Ini yang penting, dan itu saya ambil contoh 2 teks di dalam Alkitab ya. Oke, Pak. Ada yang bilang kalau kita bicara tentang konflik dan mediasi, berarti juga kita harus bicara tentang rekonsiliasi. Bisa menolong kita, Pak, mendalami rekonsiliasi ini bagaimana? Iya, memang konflik, lalu jadi begini. Konflik, mediasi, rekonsiliasi adalah bagian yang mestinya tidak terpisahkan ya. Di dalam konflik, orang kalau misalnya tidak bisa bertemu, para pihak yang berkonflik tidak bisa bertemu, maka dia membutuhkan seorang mediator. Ambil contoh seseorang, misalnya Anda menjadi mediator, maka Anda akan menghadiri atau mendatangi salah satu pihak dan pihak lain. Dan seorang mediator itu syaratnya adalah dia harus netral dan terpercaya. Kalau dia tidak netral dan tidak terpercaya, maka proses mediasi tidak akan berlangsung. Tetapi sekaligus juga di dalam proses itu dilakukan upaya-upaya untuk memberikan sebuah penyadaran dan pemahaman tentang nilai dan kualitas relasi. Buahnya adalah kemudian orang melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu sebuah lompatan yang luar biasa. Jadi kalau kayak saya bayangkan dia saat ini berada di titik 5, begitu ya, 0 sampai 10 lebih baik, begitu kan? Maka kalau terjadi peristiwa di sini dan dimediasi selesai, maka rekonsiliasi itu dia pemberdayaan mestinya dia punya angka lebih tinggi, minimal di 6. Relasinya mesti menjadi lebih baik. Karena apa? Karena dia kemudian memahami betul apa yang harus dilakukan. Nah, orang suka mengatakan begini, susah Pak memulainya kembali. Oh iya, susah. Tapi kalau tidak dimulai,
tidak akan terjadi. Karena itu mesti ada terjadi sebuah peristiwa, kesediaan untuk bertumbuh bersama, menyadari bersama, memahami bersama bahwa dalam konflik itu ada sesuatu yang perlu dibenahi, ditata, dan mediator menolong pada proses itu. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah yang satu ini. Terima kasih masih bersama dengan kami. Pak Pendeta, tadi dikatakan bahwa kalau dua orang berkonflik dan mereka tidak bisa bertemu, mereka membutuhkan mediator. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita dapat menjadi mediator yang baik? Iya, tadi sudah saya sampaikan bahwa menjadi mediator itu terpercaya, netral ya. Dan karena itu seorang mediator itu tidak boleh berada di dalam konflik. Sebab menjadi aneh kalau seorang mediator ada dalam konflik. Iya. Dia pasti akan berpihak. Tidak netral lagi. Tidak netral lagi. Nah, syarat utama itu, seorang mediator adalah terpercaya, lalu dia netral ya, dan tidak berada di dalam konflik itu. Tetapi juga yang sangat penting adalah mediator tidak selalu bisa menawar-nawarkan diri. Walaupun mungkin pada beberapa sisi dia melihat sebuah situasi, ada hal yang perlu diintervensi, bisa terjadi seseorang menawarkan diri menjadi mediator. Karena apa? Karena ada sebuah perasaan sayang, perasaan persahabatan yang kuat. Dia tidak rela dua sahabatnya kemudian berkonflik begitu ya. Maka dia menawarkan diri. Biasanya situasi-situasi itu terjadi karena sudah ada kedekatan. Tapi yang utama adalah dia mesti terpercaya. Nah, karena itu tahap atau proses seseorang menjadi mediator, maka sungguh-sungguh dia bisa hadir di dalamnya dan mengatakan bahwa dia adalah mediator. Karena itu mediator akan menolong proses, menolong para pihak untuk bertemu kembali di dalam sebuah situasi yang lebih baik, lebih kondusif. Seorang mediator bertugas atau bertanggung jawab untuk mempercakapkan sebuah proses. Nah, ada satu syarat penting bagi seorang mediator. Seorang mediator itu kalau sudah melihat proses percakapan yang terjadi pada pihak-pihak yang sudah berkonflik itu dan menjadi baik, maka dia mesti rela mundur dari proses itu. Ia tidak bisa terus-menerus berada di dalam konflik itu, atau mereka yang berkonflik, dia harus rela untuk mundur dari dalamnya. Kalau sudah sampai pada tahap kesepakatan-kesepakatan ya. Demikian juga seorang mediator tidak boleh berpikir dia menjadi seorang pahlawan. Sebab pahlawan dari proses itu adalah para pihak yang sedang berkonflik. Mereka lah yang menyelesaikan konflik itu. Karena konflik dan penyelesaiannya adalah milik mereka, bukan milik mediator. Itu hal yang penting di dalam sebuah proses mediasi bagi seorang mediator. Wah, luar biasa Pak ya. Nah, kalau kita bicara tentang konflik, mediasi, rekonsiliasi, dan bila dikaitkan dengan harapan menuju Indonesia yang lebih baik, bisakah Bapak menyampaikan sesuatu untuk kita semua? Baik, terima kasih. Jadi, saya bersyukur karena dari sejak masa kanak-kanak, orang tua saya dan juga guru-guru saya sejak SD selalu memperkenalkan Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Itu dulu saya pertanyakan terus. Berkali-kali saya bertanya. Lalu saya belajar dan memahami. Bersyukur ternyata Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Ada banyak ragam di Indonesia, ada banyak etnik di Indonesia. Tetapi justru pertemuan-pertemuan di antara kita semua membuat kita jadi memahami ada kekayaan yang besar. Nah, tentu saya punya harapan untuk negeri kita, untuk relasi dan interaksi kita di Indonesia, bahwa yang sangat penting adalah kita mestinya terbuka pada realitas bahwa kita beragam. Ketika kita tidak terbuka pada realitas itu, maka kita mengurung berkat Tuhan. Sebab sudah terjadi di Indonesia, sudah beragam. Kita tidak bisa menyeragamkan Indonesia. Ini adalah anugerah, ini adalah berkat. Dan karena ini adalah berkat, maka kita perlu melakukan hal-hal penting, yaitu satu di antaranya menyambut kehadiran yang lain sebagai satu saudara bersama-sama dengan kita.
Dan karena kita menyambut, maka kita bersama-sama mesti belajar menerima realitas bahwa ada perbedaan. Tetapi sekaligus juga yang kita terima ini belajar juga bersama-sama untuk memahami perbedaan yang terjadi, untuk saling melengkapi di dalamnya. Kalau boleh saya ambil semacam contoh begitu ya, contoh yang terjadi. Ini pengalaman yang saya tahu baik di tempat saya melayani di gereja, maupun juga dalam kasus-kasus yang muncul di pelatihan yang biasanya kami di STT Jakarta. Kalau ada pelatihan, mereka meminta dan menyajikan contoh-contoh. Saya pernah menghadapi sebuah kasus yang unik, yaitu dalam satu keluarga, ada anggota keluarga yang meninggal, di keluarga Kristen tentu saja. Ternyata keluarga ini punya dua pemahaman yang berbeda. Yang satu mengatakan, kita kremasi saja jenazahnya, kebetulan yang meninggal ya. Tapi yang lain mengatakan, oh nggak bisa, nggak bisa, jangan dikremasi. Sebab dalam pemahaman teologis kami, yang kebangkitan tubuh itu mesti dihormati juga. Nah, kalau sudah dikremasi, bagaimana ini? Bagaimana itu bisa difasilitasi? Kebangkitan tubuhnya tidak terjadi, kan sudah jadi abu. Itu terjadi keributan luar biasa, konflik yang luar biasa. Nah, dalam situasi yang seperti itu kemudian difasilitasi, diajak bicara. Ada pemahaman-pemahaman teologis yang diperkenalkan kepada tata nilai. Dan kalau di dalam proses konflik itu kan ada ini. Yang pertama, orang punya posisi, ya, dia posisi. Yang kedua, interest, kepentingannya apa di dalamnya. Tapi yang paling utama di dalam proses konflik adalah orang menemukan kebutuhan. Nah, ketika kebutuhannya terfasilitasi, maka prosesnya bisa ditempuh. Saya bersyukur di dalam kasus itu kemudian setelah dilakukan pendekatan, tentu saja nilai biblika, nilai Alkitab sangat kuat, pemahaman teologisnya kuat, yaitu bahwa di mata Tuhan, orang itu berharga. Keberhargaannya itu bukan soal kematiannya justru. Bagaimana kualitas kehidupannya memberi dampak kepada keluarga. Itu yang menolong mereka. Sehingga mereka bertemu dengan sebuah pemahaman. Oh, kalau begitu bukan masalah mau dikebumikan atau dikremasikan. Karena yang sangat penting sekarang bagaimana kita menyatakan sikap hormat kepada almarhum yang kebetulan waktu itu seorang opa yang sudah sepuh ya, kepada orang tua kita ini. Sikap hormatnya itu ditampakkan. Nah, yang kedua, contoh kedua, dan ini menarik sekali buat saya paling tidak. Ada orang di tengah-tengah rumah tangga yang mengatakan begini, tiba-tiba ribut. Apa keributannya? Hanya gara-gara handuk. Handuk basah. Ada apa dengan handuk? Jadi suami istri salah satu di antaranya punya kebiasaan selesai mandi, handuknya itu diletakkan di atas tempat tidur. Lalu pasangannya kemudian setiap hari mengambil handuk itu dan meletakkan kembali ke raknya, tempat handuk itu. Suatu kali, ini sudah berlangsung cukup lama, tahunan. Satu kali salah satu pasangan itu merasa tidak nyaman dengan kehidupan mereka. Dan dia mengatakan, saya tidak suka dengan cara ini. Lalu yang pasangan satunya ini, maaf saya tidak bisa menyebut suami istri ya, karena supaya jangan sampai keliru memahami. Pasangan yang satu ini mengatakan, kamu tahu, puluhan tahun selama hidup kita ini, saya hanya menyimpan handuk yang kamu pakai ke tempat rak handuk. Apa artinya itu? Artinya dia tidak punya sebuah ruang untuk mempercakapkan konflik di dalam hidupnya. Di awal tadi saya mengatakan pseudo community, komunitas semu. Karena itu orang ini terbiasa menyimpan sesuatu di dalam hatinya dan tidak mau mempercakapkannya. Akibatnya adalah segala sesuatunya meledak pada saat tertentu. Nah, karena itu ketika kita berbicara tentang konflik, maka harapan terbesarnya adalah ada ruang keterbukaan, tetapi sekaligus dengan bahasa yang berkualitas. Ada ruang keterbukaan dengan pemahaman yang baik. Ada ruang keterbukaan dengan kesediaan untuk memahami. Seseorang itu, kalau relasinya bagus, maka kesalahan-kesalahannya dimaklumi. Tapi kalau relasinya buruk, maka kebaikan sebaik apapun bisa disalah mengerti. Di dalam hal ini, kita bertemu. Konflik bisa diselesaikan dengan membangun relasi yang baik.
Kalau kita kaitkan dengan banyaknya masalah gereja juga yang berkonflik dengan masyarakat sekitar, kira-kira bagaimana caranya membangun ruang di mana kita bisa bercakap bersama, Pak? Ada contoh praktis yang bisa dibagikan ke kita semua, Pak? Ya, terima kasih. Saya kira juga banyak gereja yang telah melakukan karya nyata ya di tengah-tengah masyarakat. Karya nyata itu mesti dilakukan dengan tulus. Tanpa ketulusan, masyarakat kita dan gereja seharusnya malu. Karena itu, kalau dikatakan bagaimana dengan interaksi dengan masyarakat, maka program-program gerejawi adalah program-program gerejawi yang membuka ruang bagi masyarakat. Sebab gereja tinggal di tengah-tengah masyarakat. Dan gereja berkonflik dengan masyarakat. Karena masyarakat kita juga masyarakat yang beragam, dan itu berkat yang besar tadi sudah saya katakan. Nah, ketika gereja bisa melakukan banyak aktivitas dan dimengerti oleh masyarakat sebagai bagian dari kehadiran bersama-sama, bahkan masyarakat merasakan sukacita bersama atas kehadiran gereja, maka ini menjadi peluang yang besar untuk kita membangun Indonesia yang lebih baik, membangun masyarakat yang lebih baik, dan di sana gereja hadir. Tadi kita sudah bicara tentang negara, rumah tangga, dan konflik di internal gereja tentang teologi, Pak. Menarik juga kalau kita bicara konflik di tingkatan pemuda misalnya, bisa Bapak beri contoh-contoh dan bagaimana mengatasi konflik di dunia anak muda, Pak? Ya, terima kasih. Anak muda ini ada beberapa hal yang mesti kita angkat ke permukaan dulu ya. Saya pernah tahu sebuah kasus di anak muda, seorang ketua pemuda di salah satu gereja misalnya. Dia harus berkonflik dengan rekan pemudanya hanya karena, maaf nih ya, memperebutkan seseorang gitu kan. Nah, iya. Tambahan hati begitu ya. Begitu. Ini juga mesti ada sebuah komunikasi yang mesti dibangun dengan baik. Karena apa? Yang sangat penting di dalamnya adalah bagaimana menciptakan sebuah suasana dan seseorang itu tidak boleh kehilangan visi di dalam hidupnya. Visi yang diwujudkan dengan jelas, visi yang ditindaklanjuti. Nah, kalau bersama-sama melihat sebuah kebutuhan visi itu, maka sebenarnya mereka bisa memperlihatkan sebuah kualitas yang baik. Ini bukan pada tingkat persaingan dan sebagainya, tapi mereka bisa mempercakapkan menurut saya. Karena kalau bicara soal bagaimana dambaan hati dan sebagainya, ini kan soal lain lagi nih. Iya. Topik lain lagi ya. Karena yang saya maksudkan sekarang di dalam kerangka konflik adalah bagaimana seseorang diajak untuk mencapai sebuah visi bersama di dalam kehidupannya. Tapi yang penting misalnya di dalam pemuda itu, kalau yang dikatakan adalah misalnya orang berebut atau berkonflik tentang program gerejawi. Nah, ini jauh lebih penting. Iya. Jadi kalau program gerejawi yang menjadi konflik, maka ini menjadi penting untuk disimak bahwa mestinya konflik yang terjadi akibat dari sebuah program gerejawi memberi peluang kepada setiap pihak untuk mengenali potensi-potensi pemikiran yang terjadi. Mari silakan sumbang sarankan, mari silakan dirembukan, boleh berdebat, tetapi debat yang dimaksudkan adalah untuk menciptakan sebuah gagasan yang lebih berkualitas. Dan di dalamnya konflik ini menjadi berkat karena orang kemudian menjadi saling tahu kualitasnya. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Pemirsa, agar konflik menjadi transformatif, kita perlu menghargai keberagaman dan kita juga perlu membuka ruang agar kita bisa mempercakapkan keberagaman itu secara bersama-sama. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah kita perlu punya visi bersama. Terima kasih karena tetap bersama dengan kami. Kami sungguh mengharapkan saran dan kritik dari Anda. Silakan kirim ke SMS dan email di bawah ini. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Sampai bertemu kembali.